teman-teman semua. Happy Sunday ya. Pertama-tama aku minta maaf karena kita seharusnya jam setengah 8 ya mulainya. Jam 8 mulainya. Tapi sekarang udah setengah 9 ya kalau di Indo. Jadi ya mohon maaf banget telat setengah jam. Ini karena tadi itu aku makan sampai kekenyangan gitu ya. Terus itu tiduran gitu. Ya gitu ya, udah ketiduran lama banget sih ini gitu, udah 2 jam lebih gitu kan. Udah pasang alarm sih teman-teman, cuman ya gitu alarmnya nggak bunyi, aku kayak kelupaan aja gitu kan. Seharusnya jam 7.40 di waktu Taiwan ya, 7.40 PM jadi 7.40 IM gitu. Jadi ya aduh ya udahlah gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah gitu, dia update perangkat lunak. Jadinya gak usah sering-sering update lah teman-teman ya. Update perangkat lunak itu bisa menurunkan kualitas HP gitu. Nanti HP-nya cepat rusak. Jadinya ya itu isu-isu yang beredar sih. Cuman kita nggak tahu lah ya, sebagai anak Tuhan kita harus percaya firman Tuhan. Ya minta maaf ya teman-teman karena telat setengah jam ini tapi daripada nggak sama sekali lebih bagus kita telat aja gitu. Tapi hati kita tetap takut akan Tuhan gitu ya. Happy Sunday ya teman-teman ya. Oke, kita mulai ibadah kali ini dimulai dari doa ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih buat hari Minggu ini Engkau mempersatukan kami semua di dalam iman Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Roh-Mu yang kudus turun atas kami sehingga kami dapat memuji dan menyembah nama-Mu bukan dengan hikmat dunia ini Tuhan, tapi dengan hikmat daripada-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus dan iman daripada-Mu Tuhan. Kami dapat bersatu berkumpul untuk memuji dan menyembahkan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus kami semua Tuhan, terutama anak-anak muda Tuhan, Engkau perlengkapi dengan senjata-senjata Roh Kudus Tuhan Yesus, senjata-senjata Allah Tuhan, sehingga kami bisa menjadi army of God Tuhan, untuk mengalahkan kuasa iblis Tuhan yang ada di udara Tuhan Yesus. Bantulah kami Tuhan untuk tetap bersatu Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus Roh Kudus, biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hati-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Amin. Oke. Kita muji nama Tuhan. Yang pertama adalah kita lagu Sentuh Hati Aku ya teman-teman. Jadinya konsep daripada worship time kita adalah kita itu berkumpul di sini bersatu menyembah Tuhan. Terserah mau gaya apa, terserah mau angkat tangan, mau tepuk tangan, mau nyanyi, mau nari, mau gimana pun itu terserah gitu. Yang penting kita memiliki hati yang untuk menyenangkan hati Tuhan, itu paling penting. Jadinya apa sih program Diana ini perbedaannya dengan program-program yang lain? Di sini adalah freely to worship and pray to God gitu. Jadi kita nggak melihat, kita nggak ngejudge dari suara ataupun dari status gitu kan, dari keuangan, dari apapun itu gitu kan. Kita itu harus lipat tangan lah berdoa, harus angkat tangan kalau menyembah, enggak ya gitu. Apapun teman itu mau angkat tangan, mau nggak angkat tangan, mau diem doang, sama aja gitu. Yang penting punya hati yang untuk menyenangkan hati Tuhan, itu paling penting. Memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan, itu yang paling penting. Jadinya kita itu harus mempunyai api yang menyala-nyala untuk menyelesaikan amanat agung ya teman-teman, terutama anak-anak muda gitu kan, karena otomatis kita itu sebagai penerus gitu kan, penerus dari yang generasi yang lebih tua. Kita tuh generasi tua akan memberikan tongkat estafet ke anak-anak muda. Ya anak-anak muda sekarang itu juga harus belajar gitu kan, lebih keras lagi gitu kan, untuk berapi-api untuk menyelesaikan amanat agung. Oke. Jadinya yang pertama kita nyanyi Bapa Sentuh Hati Aku ya dari Maria Sandi. Oke, teman-teman kita
Bapa sentuh hatiku ya. Jadinya kalau kita lihat pesan-pesan dari lagu ini adalah betapa aku mencintai segala yang terjadi. Jadinya semua yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu keadaan susah, baik itu dalam keadaan senang, kita harus mencintai apa yang terjadi, karena semua itu tidak ada yang kebetulan teman-teman ya. Semua itu adalah rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah rencana yang damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan ya teman-teman ya. Ya kan, betapa menyadari di dalam hidup ini kau selalu memberi rancangan yang terbaik oleh karena kasih ya. Jadinya semua itu kasih dari Tuhan Yesus ya kan. Orang lain bisa merencanakan hal yang jahat kepada kita teman-teman. Mungkin mereka ingin iri sama kita, jadi kepengen kita gak hidup bahagia gitu kan. Atau mereka ingin menyenggol kita di kerjaan gitu kan, memfitnah kita gitu kan. Atau mengintimidasi kita dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Biarlah orang lain merencanakan kejahatan sama kita. Tuhan itu dengan hentikan jari gitu kan, bisa mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan. Biarlah orang lain itu mengutuki kita gitu kan. Ataupun kalau misalnya di Indonesia banyak dukun-dukun ya gitu. Biarlah orang lain seperti itu mengutukin kita dengan apapun itu, tapi Tuhan mengubahnya menjadi berkat teman-teman ya. Jadinya kita harus mencintai segala sesuatu yang terjadi, baik itu hal yang buruk mungkin. Jangan-jangan hal yang buruk itu hanya bisa kita lihat dengan mata ya kan. Tapi kalau dengan iman, hal yang buruk itu Tuhan ubah dengan menjadi kebaikan dan mujizat untuk kita semuanya. Oke. Jadinya kita sini Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru bagai emas yang murni. Aku sangat suka ya dengan kata-kata bagai emas yang murni ya. Hati seperti emas, yaitu emas yang murni. Kenapa gitu? Tapi hati-hati teman-teman, ada reminder ya. Emas yang murni itu seperti apa sih? Emas itu harus diuji dulu gitu kan. Emas itu harus dibakar dulu. Ya, setiap proses ya. Emas sebelum dibuat menjadi cincin, kalung, perhiasan, ataupun emas batangan gitu kan. Itu emas itu harus dibakar dulu. Ada prosesnya. Kan awalnya kan digali dulu gitu kan. Kalau kita di PT Freeport ya, Papua ya, digali dulu gitu kan. Adalah emasnya. Tapi emasnya masih kotor nih gitu kan. Terus diproses. Prosesnya gimana? Dibakar teman-teman. Dibakar. Terus supaya kotoran-kotorannya keluar, jadilah emas murni. Setelah emas murni, nanti kan dipotong-potong tuh jadi emas batangan. Baru itu nanti dicetak-cetak jadi anting-anting, jadi kalung, jadi gelang, ya kan? Jadinya kalau kita mau memiliki hati seperti emas, gitu kan? Kita nggak bisa melewatin proses. Kita itu nggak bisa instan, gitu kan? Instan kayak mie instan gitu kan, cepet banget gitu kan, hasilnya enak lagi gitu kan, tapi itu nggak baik bagi kesehatan gitu kan. Jadinya emas palsu juga banyak gitu kan. Emas yang murni itu, emas yang asli itu adalah melalui proses pembakaran mengeluarkan kotoran-kotoran gitu kan, jadilah emas yang murni gitu kan. Ini emas yang murni itu harus melalui proses gitu kan. Jadinya teman-teman kalau misalnya dalam masa kesulitan, kesengsaraan, ya itu adalah proses untuk menjadi emas yang murni gitu. Kita diperbaharui lagi dalam Tuhan. Kita nggak mungkin kalau dalam Tuhan ya, dalam Tuhan kita nggak mungkin menjadi manusia yang sama setiap harinya, nggak mungkin. Apalagi teman-teman udah menerima Roh Kudus dalam hati ya, gitu kan. Kita percaya sama Tuhan, Roh Kudus ada aktif, nggak mungkin teman-teman tuh stagnan bisa dibilang, nggak mungkin gitu kan. Ya jadinya setiap hari pasti semakin hari semakin bagus, semakin baik kalau teman-teman punya iman gitu kan. Jadinya itu ya, kita juga harus punya iman gitu kan. Tuhan tuh punya Tuhan itu baik kok gitu. Kita tuh bekerja sama Tuhan gitu. Jadi dalam doa kita kasih tahu apa-apa aja nih keinginan kita. Nanti Tuhan, oh ini baik dikasih, nggak baik nggak dikasih gitu. Jadinya jangan pernah teman-teman itu merasa oh Tuhan gak sayang sama aku, kenapa aku harus mengalami hal-hal ini gitu. Jangan salah, Tuhan ingin membentuk kita menjadi emas yang murni gitu kan, emas yang murni gitu kan ya. Kalau kita belajar dari kisah Ayub gitu kan, pada saat dia dalam pencobaan gitu kan, Tuhan bilang apa? Tubuhnya boleh kau otak-atik, boleh tubuhnya boleh kau otak-atik, tapi jaga nyawanya, Tuhan bilang
gitu kan. Jaga nyawanya, Tuhan menjaga nyawa kita gitu. Tubuh kita mungkin boleh sakit gitu kan, ataupun boleh lemah gitu kan, tapi nyawa kita dijaga oleh Tuhan kita gitu kan. Jadinya teman-teman kalau misalnya dalam hal sakit, lagi stres segala apa karena intimidasi iblis gitu kan, teman-teman nggak usah khawatir gitu. Kita punya Tuhan yang menjaga kita 24 jam gitu kan, per detik dijagain kita, belum lagi malaikat-malaikatnya gitu kan. Tapi kita harus punya iman gitu. Iman itu yang mengambil mujizat Tuhan gitu ya. Jadinya nggak usah khawatir, kita harus senang ketika kita dalam masa pencobaan. Kita harus senang. Kenapa? Karena kita layak Tuhan udah lihat, wah ini anak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ini anak aku adopsi gitu kan, karena kita bukan orang keturunan Yahudi ya gitu kan. Adopsi menjadi pewaris kerajaan Allah, memerintah bersamaku ketika aku datang nantinya, second coming ya kan. Oke. Terus itu adalah Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tidak pernah berhenti. Jadinya kasih Tuhan ya, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak akan habisnya, selalu baru setiap hari, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Jadinya teman-teman, kasih Tuhan itu selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari gitu kan. Kita menikmati kasih Tuhan gitu kan setiap hari. Kalau teman-teman bangun pagi gitu kan, masih hidup gitu kan, masih bisa bernafas, masih bisa melihat, masih mendengar, mencium, itu adalah kasih dari Tuhan Yesus. Banyak orang yang buta di luar sana gitu kan, banyak orang yang tuli di luar sana, ada orang gak bisa berjalan gitu kan. Selama kita masih lengkap nih organ tubuh kita, bisa bernafas, bisa melihat, bisa menghirup udara segar, itu adalah kasih Tuhan, dan itu patut kita syukurin. Hal-hal yang paling kecil kita harus bersyukur sebenarnya kan gitu kan. Seperti firman Tuhan, siapa yang setia dalam perkara kecil, dia juga setia dalam perkara besar gitu kan. Jadinya hal-hal kecil kita syukurin, itu merupakan hal-hal yang indah gitu, ada rasa bahagia gitu loh. Jadi kita bersyukur setiap saat ada rasa bahagia gitu kan, dalam segala musim gitu kan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita itu bahagia hanya ketika kita mendapatkan hasil gitu kan. Oh, aku bahagia ketika aku naik gaji misalnya, for example ya. Kecil banget ya kebahagiaan kita gitu, singkat banget gitu, setahun sekali doang, bulan 2 atau bulan 3 gitu ya, tergantung dari perusahaannya kapan menaikkan gaji. Oh, aku ketika dapat bonus baru bahagia, singkat banget ya kebahagiaan lo gitu. Jadi kita juga dalam prosesnya juga harus bahagia. Proses kita naik gaji ya berarti kita harus memiliki KPI yang baik. KPI kita yang baik gimana? Berarti kita harus memiliki performa yang baik gitu kan. Kita harus lembur, ataupun kita harus punya ide-ide yang luar biasa, menciptakan produk yang luar biasa gitu kan. Dalam masa-masa lembur kita itu kita juga harus bahagia gitu loh. Jangan hanya dalam masa-masa dapat duit aja kita bahagia. It's very little banget ya, little time banget gitu loh. Kasihan banget gitu ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus berbeda dari anak-anak dunia. Anak-anak dunia dia bahagia waktu dapat bonus aja. Kita dalam prosesnya juga harus bahagia. Bahkan dalam hal yang pertama aja kita punya target ya. Oh, misalnya Diana itu kepengen banget jadi mau bikin aplikasi ya, namanya aplikasi Bible Learning ya. Pengen banget bikin aplikasi Bible Learning di masa depan, nanti setelah lulus dari kuliah ini Diana kepengen bikin aplikasi ya, namanya nanti RD Bible Learning gitu kan. Itu isinya adalah tentang course, ada education tentang firman Tuhan ya kan. Dari sana juga ada prayer tower juga nanti, sama ada gift gitu kan. Aku cita-citanya mau jadi CEO startup Bible Learning ya, namanya RD gitu. Jadi aku kayak benar-benar mau ya mendedikasikan waktu aku untuk itu gitu kan. Aku dari suatu ide dan nanti prosesnya dan launchingnya aku mungkin bahagia gitu. Aku nggak mau bahagia ketika ini sukses dulu baru aku bahagia. Enggak, dari idenya kita harus bahagia, prosesnya kita bahagia, akhirnya juga kita bahagia. Kita jangan sampai akhirnya doang bahagia, kecil banget kebahagiaan kita, malah lebih lama diproses loh.
Ya kan? Jadi kita anak-anak Tuhan itu harus bahagia senantiasa seperti firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kukatakan bersukacitalah. Jadinya kita sebagai anak-anak Tuhan gitu kan harus senantiasa bersukacita dalam setiap keadaan. Terus kita nanya dong, Diana nih gimana sih bersukacita gitu kan? Gimana aku tuh tertekan banget gitu kan, dari segala sisi aku tertekan gitu. Misalnya keluarga nggak mendukung aku, teman-teman juga pada menjauhi aku gitu kan. Nggak ada yang bisa mengerti aku gitu. Ya kita berdoa sama Tuhan gitu kan. Kita convert hal-hal negatif itu menjadi hal-hal positif gitu. Kita bisa mengconvert itu gitu. Bahkan orang-orang yang di luar Kristen pun, mereka itu orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang berhasil mengkonvert hal negatif menjadi hal yang positif gitu kan. Kalau orang-orang dunia mungkin dia itu refreshing gitu kan, melihat gunung yang ataupun membaca buku di taman ataupun mereka melakukan hal yang lain. Tapi kalau kita ya kita tuh worship God gitu kan. Kita worship God, kita berdoa, muji dan memuliakan nama Tuhan gitu. Jadinya kita rasakan deh teman-teman, itu impactnya itu luar biasa. Bahkan kita kalau misalnya lagi stres ataupun ada apa tuh kayak ada, kalau bisa dibilang ada penyakit jiwa gitu ya, ada kayak gangguan kejiwaan, kita tuh berdoa sama Tuhan, itu hilang semua. Nggak perlu ngeluarin duit bisa dibilang gitu, konsultasi itu nggak perlu gitu. Jadinya itu kayak ataupun kita lagi misalnya sedih, tertekan gitu kan, worship God, kita terhubung dengan Tuhan, gitu kan ya, ke Tuhan itu itu hilang rasa sakit, rasa sedih, ingat gitu kan, oh pernah kejadian ini, tapi rasa sedihnya hilang gitu. Ya kayak aku ya teman-teman ya, kan aku anak yatim piatu ya gitu kan ya. Ada aja itu kayak misalnya orang-orang yang iri sama aku, mereka mengingatkan aku kembali tentang lo Diana sendirian, lo kalau anak yatim piatu gitu. Tapi aku nggak sedih lagi gitu, karena aku udah ikhlas. Aku ingat, aku anak yatim piatu, aku ingat gitu. Tapi aku nggak sedih lagi, aku ikhlas. Udah ikhlas gitu loh. Karena nggak karena kejadian itu, aku lebih dewasa gitu loh. Aku nggak ada rasa sedih lagi. Yang ada rasa bersyukur gitu, damai, tenang gitu. Gitu. Karena salah satunya cara kerja iblis adalah dia mengingatkan dosa masa lalu kita gitu. Jadinya ini yang penting ya teman-teman ya, dosa masa lalu ya. Kita punya dosa, semua manusia punya dosa. Iblis tuh senang mengingatkan kita sama dosa masa lalu kita. Senang banget dia gitu kan. Ketika kita udah berdoa sama Tuhan dan kita udah minta maaf mampun sama Tuhan, itu dosa udah hilang. Oleh darah Yesus itu udah disucikan. Udah gak ada lagi dosa itu. Jadi kalau ada intimidasi, tangking aja dalam nama Tuhan Yesus dah gitu. Ignore them gitu kan. Gitu. Jadi yang benar-benar kita itu sebagai anak Tuhan jangan sampai kita terintimidasi oleh iblis gitu kan. Gitu. Begitu juga dengan ketakutan gitu ya, ketakutan terhadap apapun, ketakutan terhadap hal-hal yang kayak bersifat duniawi ya, misalnya hal paling simpel aja lah, ketakutan terhadap aku nggak bisa punya rumah gitu ya, aku cowok nih aku nggak bisa punya rumah gitu, gimana nanti ada nggak yang mau menikah dengan aku gitu kan ya, ada kok gitu kan, disediakan oleh Tuhan. Nah, tapi carilah kerajaan Allah terlebih dahulu kata Tuhan, maka semuanya akan disediakan padamu. Ya Tuhan akan kasih nanti jodoh yang terbaik pasti, rumah yang terbaik untuk teman-teman, terus pekerjaan yang terbaik kan, orang-orangnya future ya, pekerjaan gitu, pekerjaan terbaik buat teman-teman, teman yang terbaik buat teman-teman gitu, keluarga yang terbaik untuk teman-teman gitu. Tuhan bisa mengubahkan hati kok gitu. Tuhanlah maha mengubah hati manusia gitu. Sekeras apapun hatinya bisa luluh kok gitu kalau oleh pertolongan Roh Kudus gitu kan ya. Jadinya teman-teman gak usah khawatir, gak usah bimbang, gak usah takut gitu kan. Kalau kita lihat dari sini ya, sebuah kasih yang selalu memberi gitu. Tuhan tuh selalu memberi kita kok setiap hari gitu kan. Selalu baru kasihnya setiap pagi gitu. Bersyukur ya teman-teman ya. Tuhan kita tuh Tuhan yang luar biasa ya gitu. God is good all the time God is good tuh benar-benar luar biasa gitu. Kalau aku tuh ngobrol kayak begini nih sama teman-teman semua tuh, kalau cerita tentang kasih Tuhan ya ini kayak 24 jam sampai besok kita live. Kalau nggak ada waktu ya itu kan. Wah ini aja udah setengah jam aku ngobrol aja, so worshipnya cuma satu lagu. Kebanyakan ngobrolnya aduh ya, tapi ya nggak apa-apa ya teman-teman, ini kayak
aku juga berdoa gitu kan, ya Tuhan, ketika aku melayanimu, biarlah Roh Kudus gitu yang berbicara dalam hati aku, dan iman gitu, bukan dengan hikmat aku sendiri, tapi Roh Kudus lah yang berbicara gitu untuk menyampaikan hal ini kepada teman-teman semuanya. Yang penting kita punya hati yang memang benar-benar hati yang cinta Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang membantu kita ya, seperti Musa gitu ya, kalau bisa dibilangnya Musa. Tuhan, aku gak bisa ini, gak bisa itu, gak bisa ngobrol, gak bisa ini. Gak apa-apa, aku nanti yang ngajarin gitu. Aku yang ngobrol gitu, aku yang ngobrol sama Firaun gitu, melalui kamu gitu. Berarti Roh Kudus tuh kan, dalam hati gitu kan. Enggak, Tuhan, aku gak bisa gitu. Kita harus punya hati yang kayak, sebelum Tuhan kasih ke kita tugas, Tuhan ini aku Tuhan gitu, pakai aku gitu ya kan, ini aku Tuhan pakai aku gitu ya, sebelum Tuhan kasih tahu tugas kita, ini aku Tuhan pakai aku gitu kan, gitu. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan gitu ya. Jadi sebelum Tuhan ngomong kita, ini aku Tuhan, pakai aku, kita punya semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan gitu kan ya. Gitu. Jadi nggak usah khawatir teman-teman kalau misalnya kita mau melayani Tuhan gitu, menyediakan waktu untuk Tuhan gitu kan ya. Aku kan sibuk gitu kan ya. Sibuk banget nih gitu, kerjaan aku banyak gitu kan. Ya, sediakan aja waktu untuk Tuhan Yesus. Tuhan nanti kasih gitu kan. Kalau teman-teman tahu ya, aku reminder aja. Daud itu ya raja yang keren banget ya, nggak pernah kalah ya dia dalam peperangan. Itu dia 7 kali loh menyembah Tuhan dalam sehari. Kalau bisa kita pikir ya dia raja yang luar biasa gitu, nggak pernah kalah dalam peperangan, selalu menang. Kok bisa dia 7 kali menyembah Tuhan? Gimana dia cara menyediakan waktunya coba untuk Tuhan kan? Kalau misalkan 24 jam per hari, 24 dikurang 7 aja udah 18 jam, belum lagi dia tidur gitu kan. Gimana dia caranya gitu mengatur waktunya gitu untuk menyembah Tuhan minimal sejam gitu kan. Aduh, gimana ini kan gitu kan. Tapi dia selalu menang loh, dia menang melawan Goliat gitu kan. Berdalam setelah itu dia mau jadi raja juga dikejar-kejar Saul gitu kan. Udah jadi raja juga dia mau dibunuh anaknya Absalom. Waduh, selalu menang tapi dia dalam peperangan. Maka aku bingung gimana nih caranya gitu kan. Ternyata strateginya adalah kita mendapatkan perkenanan Tuhan dalam hidup kita, mendapat hatinya Tuhan aja. Semuanya dikasih sama Tuhan gitu. Tapi jangan takut sama penderitaan ya teman-teman ya. Karena dalam penderitaan itulah Tuhan menunjukkan kuasanya ke teman-teman. Disitulah cara Tuhan mengangkat teman-teman. Disitulah cara Tuhan memproses teman-teman untuk menjadi emas yang murni gitu. Layak untuk menjadi pewaris kerajaan Allah gitu. Oke, udah setengah jam aja. Aku udah terlalu banyak ngobrol kayaknya di worship time. Gak apa-apa ya gitu ya. Soalnya ini daging kok yang aku kasih tahu ya kan. Oke, kita lagu baru boleh ya, lagu baru. Lagu baru kita, Dekat Bapa ya, Dekat Bapa ini tuh dari Marsha Manopo sama Cinta Rosali. Mungkin ini agak jarang ya di gereja ya gitu kan lagunya. Mungkin kalau bagi gereja konvensional lebih ke kidung jemaat gitu kan. Kalau lagi gereja yang modern gitu, yang karismatik, mungkin lebih ke Hillsong, NDC ataupun Planet Seekers gitu ya. Terus itu juga mungkin yang ya di Indonesia NDC, GMS gitu kan ya. Ini dia itu memang lagu baru sih gitu kan. Lagunya juga gak sering, cuman I think is good lah gitu ya. Jadi satu lagu lagi teman-teman, terus kita berdoa ya. Ini udah setengah jam soalnya. Aku takutnya teman-teman bosan. Jadi biar kita setiap hari, tapi ya setengah jam gitu. Oke? Dekat Bapa.
Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Bagi Dia korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas rema yang Kau berikan kepada kami, Tuhan Yesus. Ku bernyanyi bagi Dia korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Roh Kudus. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Amin, puji Tuhan, haleluya. Oke ya, karena udah setengah jam kita usaikan dulu sudah di sini. Nanti kita lanjut besok ya teman-teman ya. Besok itu ada prayer time ya. Prayer time-nya itu doa pagi gitu lah, prayer morning jam 5 ya, jam 5 pagi itu kita memuji dan muliakan nama Tuhan bersama-sama. Ya setengah jam ada lah gitu, setengah jam, kurang lebih setengah jam.
setelah itu kita beraktivitas gitu, karena mana tahu teman-teman itu sendirian gitu kan ya, jadinya kepengen punya teman ataupun mau pengen ada prayer request juga. Kalau misalnya mau ada prayer request, teman-teman itu bisa banget untuk kasih tahu ke aku, DM ke aku langsung, atau tambahkan di komentar ini, DM aku langsung ya. Jadinya itu melalui Instagram boleh. Kalau terus juga mau melalui WA bisa ya di 0853 11 6555 20, atau juga teman-teman bisa add ke ID line aku di grad.commission ya gitu. Jadi teman-teman atau bisa DM langsung ke aku kalau misalnya teman-teman mau prayer request, ataupun teman-teman mau kayaknya mau one on one nih, Diana prayer requestnya aku mau didoakan sama kamu gitu, langsung teman-teman langsung bisa DM aku tadi, DM langsung di Instagram, ataupun bisa tambahkan komentar di sini nanti aku lihat gitu kan, ataupun bisa tadi WA aku ya di 0853 11 6555 20, ataupun teman-teman bisa add ID line aku di grad.commission ya kan, grad.commission ya. Itu nanti aku bikin lah di caption ya, aku bikin di caption. Ataupun teman-teman mau konsultasi gitu kan, karena konsultasi itu ya bukan harus sama psikiater ataupun psikolog sama pendeta ya. Terkadang teman-teman kita hanya butuh didengarkan gitu kan, nggak apa-apa gitu, aku dengarkan ya. I'm very glad gitu kan untuk bisa mendengar keluh kesah teman-teman, ataupun bisa berdoa bagi teman-teman semua gitu kan. Jadinya teman-teman bisa untuk kirim DM ke aku, kirim message ke aku, kita doa sama-sama, kita konsultasi sama-sama. Aku juga adain kayak komunitas gitu ya, WA group gitu kan, untuk prayer gitu kan, untuk prayer juga, prayer request, consultation dengan visi kita ini adalah, visi program-program kita ini adalah untuk menyelesaikan amanat agung ya, dan share the gospel around the world. Jadinya tuh ya teman-teman itu nggak usah khawatir, aku sediain satu komunitas WA itu untuk prayer request kita, untuk dimana kita build bit love each other gitu kan. Kita itu dalam unity ya paling penting teman-teman, karena kita nggak bisa menyelesaikan amanat agung sendiri, kita itu harus bersama-sama bergandengan tangan untuk bisa menyelesaikan amanat agung gitu kan, sehingga ya Tuhan Yesus akan datang ya kan. Jadi untuk mendirikan kerajaan Allah di bumi seperti di surga, dan kita pastinya sebagai anak-anak Tuhan menjadi pewaris kerajaan Allah gitu kan. Jadinya teman-teman gak usah khawatir, gak usah ragu gitu kan, langsung aja kalau misalnya butuh didoakan gitu kan. Terkadang kalau sama pendeta mungkin segan gitu kan, sama misalnya Bapak Gembala segan gitu kan ya, gak usah segan kalau sama aku. Jadinya itu aku benar-benar mau mendoakan, benar-benar mau mendengarkan gitu kan, karena bukan konsultasi, itu menurut aku lebih mendengar ya gitu ya, aku lebih mendengarkan. Kalau misalnya mau solusi, kita cari sama-sama di Bible gitu kan, karena solusi yang dari Tuhan ya teman-teman. Aku nggak menawarkan solusi nih gitu, tapi aku itu lebih mendengarkan dan kita cari sama-sama solusinya. Intinya semuanya together ya, itu semuanya together. Jadi Bible study aku juga ada di YouTube ya teman-teman, di @diana.tampubolon. Di situ juga Bible study kita sama-sama juga gitu kan, karena aku nggak merasa paling pintar ya gitu, karena S1 aku juga pertanian, S2 aku juga bisnis di sini di Taiwan. Jadinya aku nggak merasa pintar ya, cuman aku ada keinginan untuk mau belajar gitu kan. Yang kita belajar bersama-sama gitu, karena ketika kita udah memiliki hati yang kayak oh aku pintar gitu kan, di situ itu udah ada kesombongan, dan di situ adalah awal kejatuhan kita karena kita merasa diri kita pintar gitu kan. Jadi kita harus memiliki hati hamba, hati yang takut akan Tuhan, obedience to God, sama hati yang mau belajar ya teman-teman, grow in Christ together. Tapi ya gak bisa sendiri ya gitu. Kita saling menguatkan, saling menyatukan hati bersama-sama, muji nama Tuhan. Jadi kita bisa menyelesaikan amanat agung ya kan, kita amanat agung bersama-sama pastinya, nggak mungkin sendirian. Oke? Gitu. Makasih ya teman-teman gitu. Semoga ya kita doa penutup dulu ya. Oke, kita doa penutup dulu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat worship time hari ini Tuhan, di hari Minggu ini.
Puji Tuhan, Tuhan kami mendapatkan rema daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam 2 lagu ini Tuhan kami sangat diberkati Tuhan oleh lagu-lagu-Mu Tuhan Yesus. Dan kami juga dapat merasakan sukacita dalam hati, rema daripada-Mu Tuhan yang menjadi dan kami juga ingin menjadi alat kerajaan-Mu Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Kau berikan. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami Tuhan dan melindungi kami dengan pagar berati-Mu, sayap-Mu dan malaikat-Mu. Biar Roh-Mu yang kudus selalu ada dalam hati kami, menuntun dan mengajar kami selalu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa besok pagi di prayer morning jam 5 ya, jam 5 pagi ya teman-teman ya, jam 5 pagi di prayer morning, setengah jam aja kita menyembah Tuhan bersama-sama. Oke, bye-bye, see you besok.